السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah tentang dhammul hawa, tarikan hawa nafsu. Karena manusia untuk istiqamah di atas kebenaran yang dia sudah ketahui, dia harus menghadapi dua tarikan. Tarikan dari dalam dan tarikan dari luar. Tarikan dari dalam dirinya dan tarikan dari luar dirinya. Maka kadang seorang manusia walaupun sudah mendapatkan ilmu, sudah mengetahui kebenaran, mengerti tauhid, mengerti sunnah, kadang-kadang mereka bisa menyimpang. Bahkan seorang yang alim, memiliki banyak ilmu, betul-betul tahu ayat-ayat Allah dengan tafsirnya, dan tahu hadis-hadis Rasulullah dengan syarah-syarahnya, tahu qawaid fiqhiyahnya, tahu usul fiqhnya, tahu bagaimana istinbat hukum ila akhirih. Tetapi toh biidnillahi wa qudratihi, dengan takdir dari Allah, bisa menyimpang. Sehingga membuat pertanyaan besar, kok bisa seorang yang alim menyimpang? Ikhwani fi din, a'azakumullah.
Karena orang yang menyimpang sesat dari jalan yang lurus bukan hanya orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kemudian menyimpang, maka itu sudah lumrah. Biasanya hingga dalam masalah dunia pun kita sama-sama tahu. Kalau ada orang yang nggak tahu jalannya, nggak tahu alamatnya, kemudian tersesat, kamu akan katakan ya wajar kamu nggak tahu jalannya. Sehingga kebanyakan ad-dullal karena sebab kebodohan, tidak mengerti ilmunya. Tetapi yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan adalah bagaimana ada orang yang tahu alamatnya, tahu betul nama-nama jalannya, tahu petanya, tahu, tetapi tersesat. Ini keanehan. Mengapa? Jawabannya yang akan kita bahas ini. Bahwa seseorang dalam dirinya ada tarikan-tarikan lain selain tarikan ilmu yang sudah diketahuinya, yaitu tarikan hawa, hawa nafsu. Kalimat hawa disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah selalu dalam konteks mencerca atau dicerca. Enggak ada ayat atau hadis berbicara tentang hawa nafsu dipuji, tidak ada. Selalu disebutkan dalam konotasi yang jelek, hawa. Seakan-akan hawa nafsu itu adalah lawan dari kebenaran. Orang menyimpang dari kebenaran karena akalnya disebut terbawa oleh hawa. Orang menyimpang dari kebenaran karena perasaannya dikatakan menyimpang karena hawa. Orang menyimpang dari kebenaran padahal dia sudah tahu karena taklid pada seseorang dikatakan dia menyimpang karena hawa. Semua disebut hawa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Itulah yang saya maksud tarikan dari dalam dirinya. Adapun tarikan-tarikan dari luar bisa dari syaitan dan anak buahnya, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Dari kalangan syaitan, dari jenis jin dan jenis manusia. Yang sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya saling membisikkan. Zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan ucapan-ucapan yang dirangkai indah tapi menipu. Zukhrufal qawli, rangkaian kata-kata yang indah, ghurur, tetapi menipu. Ini musuh dari luar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dan kadang-kadang musuh dalam selimut lebih berbahaya. Seringkali musuh yang ada dalam diri kita lebih berat kita hadapi daripada musuh dari luar. Musuh dari luar dalam bentuk yang kau lihat, pejamkan matamu. Dalam bentuk yang didengar, tutup telingamu, aman. Seperti Tawus yang berkata pada anaknya, tutup telingamu wahai anakku. Usdud, tekan lagi. Usdud, tekan lagi. Jangan dengar. Selamat dari zukhrufal qaul ghurura. Selamat dari penipuan-penipuan. Selamat dari tipuan-tipuan syubhat. Karena yang di depan tidak dibaca, yang terdengar tidak mau didengar, selamat. Tetapi yang dari dalam dirinya tiba-tiba terpikir, coba kalau begini niscaya lebih baik. Bukankah kalau begitu kayaknya lebih bagus?
Ini yang seringkali menipu kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Kata Allah, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab ini, Al-Quran. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka niscaya dia akan mencari ayat-ayat yang samar-samar, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, untuk cari fitnah dan untuk cari takwilnya. Karena penyimpangannya di sini. Dalam diri kita sendiri, dalam diri orang tersebut ada tarikan-tarikan hawa sehingga dia melihatnya yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk cari apa yang dia suka. Ini enak, itu berat. Ini aman, itu resiko. Ini kamu akan mendapatkan member yang banyak, akan mendapatkan follower yang banyak. Kalau ini kamu akan dijauhi. Hawa nafsunya berkata begitu. Maka apa yang sudah jelas tegas, apa yang merupakan perkara yang sangat gamblang, muhkam, dia tidak mau lihat. Tetapi dia melihat ayat-ayat yang bisa ditarik. Kan ada ayat ini, kan ada ayat itu. Kenapa harus resiko? Kenapa harus susah-susah? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Jujur, kamu menginginkan kebenaran atau menginginkan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan? Jujur, kamu cari yang mana? Kebanyakan mereka ini, barakallahu fikum, bukan mencari kebenaran, tapi mencari yang disukai oleh hawa nafsunya. Ini lebih enak. Itulah hawa. Allah katakan, alladzina fi qulubihim zaig, yang di dalam hatinya ada zaig, akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena dia melihat muhkamat adalah perkara-perkara yang berat, susah, beresiko. Harus begini, harus begini, susah. Berat, resiko. Begitu lihat, ayat ini bagus nih, akan menguntungkan saya, akan menyelamatkan saya akan bisa bergerak bebas, nggak kaku. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah berbagai macam kesesatan-kesesatan. Dan jangan dikira manusia itu mencari kesukaannya adalah yang paling nikmat, yang paling mudah. Tidak. Kadang ada yang sebaliknya. Senang sama yang berat-berat. Ada. Itu pun sama. Hawa nafsu. Terlalu ringan. Kalau puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ringan sekali. Ibadah itu harus berat. Siapa yang berbicara? Hawa nafsunya. Ngapain kalau dia boleh bernaung dari panas matahari? Ngapain kalau dia boleh mandi, menyiramkan air di kepalanya di siang hari bulan Ramadan? Nikmat sekali. Tidak bisa, nggak boleh. Mulai dia atur dengan perkara yang justru tambah berat, tambah berat, tambah berat. Ini juga hawa. Pokoknya kalau itu adalah kemauan dirinya, maka itu kalau menentang Quran dan Sunnah berarti hawa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa orang yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi hudan, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dihadapkan dua kutub. Siapa yang lebih sesat? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa tanpa hidayah? Berarti berhadapan antara hawa dengan huda. Yang lebih sesat dari manusia, yang paling sesat adalah yang lebih memilih hawa daripada huda. Kalau sudah ada hudan minallah, kalau sudah ada dalil minal Qur'an wa sunnah, kalau sudah ada hujjah yang qati'ah, maka jangan turuti bisikan apapun yang ada dalam dirimu. Jangan kau turuti segala macam bisikan-bisikan syaitan atau wasawis syaitan. Jangan kau pedulikan bisikan-bisikan hatimu. Jangan. Kalau sudah ada hujjah, katakan sami'na wa ta'ana. Kalau sudah ada dalil yang sangat sahih, sangat jelas, apalagi mutawatir, maka pegang kuat-kuat. Alhamdulillah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gerahammu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan adanya kesesatan dan penyimpangan karena hawa. Berkata Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dalam bab Dzikrul Ahwa'il Madmumah. Babnya dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim ada bab khusus, bab tentang hawa nafsu yang tercela. Nasta'simullah ta'ala minha. Kata beliau, kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Wa na'udzu bihi min kulli ma yujib sukhtuhu. Kita berlindung kepadanya dari apa-apa yang menyebabkan kemurkaannya dan kemarahannya. Beliau bawakan dalilnya. Disebutkan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang nanti kaum-kaum yang menjalar pada mereka hawa nafsu seperti penyakit rabies yang menjalar pada penderitanya. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Kemudian disebutkan sanad lainnya oleh Ibn Abi Asim rahimahullah an Abi Amir Al-Hawzani, bahwasanya beliau mendengar pula tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika haji. Hajja Muawiyah fasami'ahu yaqul. Kata beliau, kata Abu Amir Al-Hawzani, aku pernah haji bersama sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku mendengar dia berbicara di mimbar dengan kalimat qama fina Rasulullah sallallahu yauman. Rasulullah SAW pernah berdiri di sini pada satu hari. Fadzakara anna ahlal kitab qablakum tafarraqu. Beliau menghabarkan bahwasanya ahlul kitab yang terdahulu telah berpecah belah. Ala 72 firqah,
menjadi 72 golongan. Fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Ala wa inna hadhil ummah, dan ketahuilah bahwa umat ini sataftariqu ala 73 firqah, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Fil ahwa, kulluha fin nar illa wahidatun, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, wahiyal jamaah. Ikhwani fillah azakumullah, lihat umat-umat terdahulu dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berpecah belah karena ahwa. Fil ahwa, dalam lafaz ini, dalam hadis yang seperti ini yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Zilalul Jannah fi takhrij kitab as-sunnah, disebutkan fil ahwa. Dan umat ini berpecah lebih banyak lagi dari 73 golongan juga fil ahwa. Dan masih dilanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala wa innahu sayakhruj fi ummati qaumun, ketahuilah akan keluar pada umatku kaum-kaum, yatajara bihim dalikal hawa, yahwuna hawan, mereka mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu tadi menjalar pada mereka, menjangkiti mereka seperti menjalarnya penyakit kalab, penyakit rabies, bisahibihi, pada penderitanya. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhalah, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dia dimasuki oleh al-kalab, oleh penyakit rabies tersebut. Disebutkan penyakit rabies disebut dalam bahasa Arab dengan kalab, adalah penyakit yang mengenai manusia karena gigitan anjing. Demikian dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah. Ketika orang tadi terkena penyakit rabies karena gigitan anjing, orang itu bertingkah aneh. Syibhul junun, masih dalam kitab An-Nihayah. Seperti orang gila. Aneh perbuatannya. Tidak pakai akal. Fala ya'addu ahadan illa kalib. Bahkan ingin menggigit orang lain. Dan kalau ada yang digigit olehnya, orang tadi pun akan terkena penyakit yang sama. Dan biasanya orang ini akan bertingkah dengan tingkah-tingkah yang aneh seperti orang gila. Merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, berbuat sesuatu yang memalukan. Tanpa sadar. Dan biasanya penyakit ini, penderitanya tidak boleh kena air. Yamtani' min syurbil ma'. Walaupun dia haus, dia minta air, jangan dikasih. Biasanya kalau dikasih air, justru malah mati. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika dia tidak minum, dia akan mati kehausan. Berakhir dengan kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa permisalan yang mudah dipaham. Kalau ada seorang yang terjangkiti penyakit rabies, dia bertingkah yang aneh, berbuat yang aneh, berbicara yang aneh, tidak nalar pada akalnya, tidak berpikir, tidak sadar, seperti orang gila. Ikhwani fid din azakumullah. Digambarkan hawa nafsu juga demikian. Kalau sudah menguasai seseorang, maka niscaya orang itu bertingkah aneh, bertingkah tanpa petunjuk, berbicara, berbuat dengan tanpa hidayah. Ngawur. Kamu ajak bicara gak nyambung, karena sudah dikuasai oleh hawa. Ya ini hadis yang dhaif, biar mau apa? Loh ini hadis, saya gak mau tahu. Ya para ulama sepakat, saya tidak peduli.
mengerikan. Orang yang kena penyakit rabies yang bernama hawa. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintahnya atau nasihatnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Jangan engkau turuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari peringatan-peringatan kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Betapa jeleknya sahibul hawa. Sampai Allah memerintahkan dengan satu hukum, jauhi mereka, hindari mereka, jangan turuti mereka. Orang yang sudah maghrur bil hawa, orang yang sudah kena penyakit rabies. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan kau turuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingatku dan mengikuti hawa nafsu. Jangan turuti kemauan mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam doanya, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal adwa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, atau disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq. Ya Allah, jauhilah atau jauhkanlah aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, kemunkaran hawa nafsu, dan penyakit-penyakit. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa. Bahkan setiap memulai majlis, di dalam muqaddimnya selalu ada kalimat wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan jiwa nafsu ini. Syurur, syarr anfusina, dari kejahatan, kejelekan jiwa-jiwa kami sendiri. Berlindung kepada Allah dari hawa. Kita berlindung dari syurur anfusina wa sayyiat a'malina. Limadha? Karena sangat mengerikan kalau sudah sampai terbawa oleh hawa nafsu, seperti orang gila. Seperti orang gila. Kamu bisa berpikir dengan sehat ketika kamu dalam keadaan sadar. Tetapi ketika engkau dalam keadaan mabuk, tidak akan bisa berpikir dengan normal. Demikian pula ketika dikuasai oleh penyakit rabies, nggak akan berpikir secara normal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka kita akan terheran-heran melihat mereka yang sudah dikuasai oleh hawa. Walaupun dia tahu kebenaran, walaupun dia alim, walaupun dia mendengar ayatnya, mendengar haditsnya, seakan-akan dia buta, seakan-akan dia tuli, seakan-akan dia benar-benar tidak bisa memahami apapun. Wassalamualaikum. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Sungguh di antara yang aku paling khawatirkan atas kalian adalah perut-perut kalian, kemaluan-kemaluan kalian, dan mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu yang selalu menghalangi. Ini yang paling aku khawatirkan atas kalian. Butun wa furuj.
yang seringkali mendorong seseorang untuk beramal dengan amalan syarr, yang sering mendorong seseorang untuk menyimpang dari sunnah, menyelisihi dalil, menyelisihi ulama, meninggalkan para a'immah, seringkali karena butun wa furuj. Butunakum wa furuj. Karena urusan perut dan urusan kemaluan, urusan perut dan urusan yang di bawah perut. Ingin terpuaskan syahwatnya, ingin terpuaskan perutnya, ingin kenyang, ingin ikhwani fillah azakumullah. Maka ketika datang hadis kepadanya, dia enggan untuk menerimanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Syekh bin Baz dalam kitab kecil atau dalam risalah kecil, yaitu Wujub Amal bis Sunnah. Dalam riwayat Hakim dan lain-lainnya, dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yushiku, sebentar lagi akan muncul seseorang muttaki'an ala arikatih, bersandar di dipan-dipannya. Tergambar betapa orang ini sahibu hawa, bertelekkan di dipan-dipannya dalam keadaan syab'an, dalam keadaan kenyang. Sahibul butun, dalam keadaan dia di tempat yang mewah, arikah, mebel-mebelnya, singgasananya. Atahu hadisun min hadithi mimma amartuhu au nahait, datang kepadanya perintahku atau ucapanku dari perintahku atau laranganku. Tiba-tiba orang tadi dalam keadaan kenyang bersandar di mebel-mebelnya sambil berkata, bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Sudahlah, sudah. Tidak usah hadis-hadisan. Cukup bagi kita kitabullah. Antara kami dan kalian Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang adanya di dalamnya haram kita haramkan. Selesai. Disampaikan hadis ditolak. Ikhwani fid din a'azakumullah. Mengapa? Hawa. Dan biasanya orang-orang tersebut adalah apa yang digambarkan tadi. Sahibul butun, sahibul furuj. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang merangkum keduanya di dalamnya dengan plus yang lainnya adalah al-ahwa. Urusan perut, hawa nafsu. Urusan yang di bawah perut, hawa nafsu. Urusan segala macam ambisi-ambisi, jabatan, kehormatan, kedudukan. Ini semua hawa nafsu. Maka mu'dilatil ahwa adalah mencakup semuanya. Berarti disebutkan parsialnya, kemudian disebutkan globalnya. Hati-hati, yang aku paling khawatirkan atas kalian adalah perut kalian dan apa yang di bawah perut kalian. Dan juga seluruh hawa nafsu. Mu'dilat al-ahwa. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah meninggalkan waktu luang kecuali beliau memberikan nasihat dan faedah-faedah. Sehingga ketika menguburkan jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya dengan menggariskan di tanah satu garis, kemudian bersabda, "Hada siratullah mustaqima", digambarkan garis yang lurus, kemudian dikatakan ini jalan Allah yang lurus, kemudian menggambarkan garis-garis di kanannya, garis-garis di kirinya, kemudian berkata, "Hadhihi subul", ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun di jalan-jalan ini yang kanan dan kiri kecuali ada syaitan di dalamnya. Yad'u ilai, yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani."
disebutkan ini adalah jalanku yang lurus. Atau dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain yang di kanan dan kirinya. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Silahkan kaitkan dengan hadis yang tadi, iftiraqul ummah, perpecahan ummah. Dalam riwayat Ibn Abi Asim disebutkan menjadi 73 golongan fil ahwa. Sedangkan di ayat ini kalian mengikuti subul, tafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyebab dari perpecahan umat adalah al-ahwa. Hawa nafsu. Kalau kalian 10 orang misalnya berbeda-beda pendapat, saling berbeda pemahamannya, saling bertentangan, apakah akan berpecah? Belum tentu. Tergantung hawa nafsu yang ada pada mereka. Kalau orang itu duduk kemudian menyampaikan masing-masing hujahnya, kemudian berdiskusi, kemudian tidak ada hawa pada mereka, mereka akan menyatakan, oh ini yang rajih, saya salah. Oh itu yang benar, saya keliru, saya cabut ucapanku. Selesai. Mudah. Apa susahnya? Yang susah itu kalau di antara mereka ada sahibul hawa, disampaikan hujjah yang qat'iyatul subut, qat'iyatul dilalah, yang sangat tegas riwayatnya, tegas maknanya, yang sangat jelas riwayatnya sahih dan sangat jelas maknanya rajih. Tetapi sahibul hawa akan berkata pokoknya. Ini susah. Akan berpecah. Berarti perpecahan itu karena apa? Karena hawa. Sehingga tidak akan bisa ditemukan satu titik untuk mereka sepakat. Tidak akan ketemu. Tetapi kalau semua 10 orang tadi semuanya memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya, memiliki iman bahwa generasi terbaik adalah para sahabat, memiliki pemahaman ilmu tentang mereka para sahabat adalah khairun nas, maka niscaya akan mudah diselesaikan. Perbedaan apapun akan mudah diselesaikan. Akan sulit diambil titik temu kalau di antara mereka ada hawa. Kalau saya katakan ya, jatuh saya, kalah saya. Itu hawa nafsu. Nanti saya dianggap pengikut dia dong. Saya ngikut dia. Nanti dikira saya tidak mengerti. Oh ketahuan dong bodohnya saya. Oh tidak bisa. Saya harus bela mati-matian. Padahal sudah tahu salah. Hati kecilnya sudah berkata salah. Fahada barakallahu fikum menyerupai Yahudi, menyerupai orang-orang kafir terdahulu yang Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Kata Allah, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin itu benar. Tapi ditentang. Kok aneh? Hati kecilnya meyakini, kenapa dia menentang? Zulman wa 'uluwa, karena zalim dan karena sombong, gengsi, enggak mau membenarkan yang benar karena takut dia dianggap kalah. Gengsi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Tawus Ibn Kaisan rahimahullah. Qala rajulun li Ibn Abbas, kata Tawus,
Datang seseorang kepada Ibnu Abbas menyatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian para sahabat. Ibnu Abbas membantahnya dan menyatakan, kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Artinya kalian kaum muslimin tidak mengikuti hawa nafsu para sahabat. Karena para sahabat sendiri tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka bahasamu jangan menyatakan aku mengikuti hawa nafsu sahabat. Salah. Kita mengikuti ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah yang dipahami dan dibawa oleh para sahabat. Ilman wa amalan. Dalam bentuk ilmu dan dalam bentuk pengamalan-pengamalan mereka. Barakallahu fiikum. Kalau Rasulullah SAW ya, kalau para sahabat mengikuti hawa nafsu, kita nggak ikut. Allah radhiyallahu taala anhu. Maknanya apa? Maknanya kita tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Kita ikuti amalan mereka terhadap Quran wa Sunnah. Ittiba'nya mereka terhadap hujjah. Itu yang kita ikuti. Apa kata Ibnu Abbas? Kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Demikian pula Imam Al-Lilkai Hibatullah Al-Lilkai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan pula dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala ma farihtu bi syai'in min al-islam ashadda farahan min anna qalbi lam yudkhilhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Kata beliau, aku tidak pernah farih, enggak pernah berbahagia, gembira di dalam Islam ini lebih daripada gembiranya ketika hatiku selamat tidak dimasuki hawa nafsu itu. Ibnu Umar mengalami masa munculnya Khawarij yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Mengalami masa munculnya Syiah Rafidhah yang dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib, yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan mengalami munculnya Qadariyah yang muncul di Kufah. Sehingga Ibnu Umar menyatakan, demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, sampaikan pada mereka bahwa aku bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Katakan pada mereka, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Muncul hawa nafsu. Kata Ibnu Umar, alhamdulillah, enggak ada kegembiraanku dalam Islam yang lebih daripada gembiranya ketika hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu tersebut. Dijuluki hawa nafsu. Pemahaman Khawarij hawa, pemahaman Syiah hawa, pemahaman Qadariyah hawa, dan golongan-golongannya disebut dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taus juga berkata, masih dalam kitab yang sama, Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dengan sarannya kepada Taus. Kata Taus rahimahullah, ma dzakarallahu hawan fil Qur'ani illa 'abahu. Tidaklah Allah menyebutkan hawa di dalam Al-Quran kecuali dicerca, nggak ada yang dipuji. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hawa nafsu dibagi dua. Hawa nafsu yang baik, hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu yang baik kalau mengikuti Quran dan Sunnah. Yang jelek adalah kalau menyisihi Quran dan Sunnah. Tidak. Kalau mengikuti Quran dan Sunnah itu bukan hawa, itu iman. Kalau memilih yang lain selain Quran wa Sunnah, maka itulah hawa. Berarti
Kullu hawan dalalah, enggak dibagi dua. Semua hawa nafsu jelek. Ikhwani fillah azakumullah. Silahkan dibuktikan ucapan Tawus bin Kaisan bahwa kalimat hawa dalam Quran tidak disebutkan kecuali dalam konteks menjelekkannya. Silahkan kamu tulis ha, waw, dan alif yang bengkok, kemudian kamu klik ayat mana saja yang keluar. Dan lihat, apakah ada yang memujinya? Tidak ada. Semuanya jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu isinya. Oleh karena itu Sya'bi juga berkata, rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Innama sumiyat al-ahwa li'annaha tahwi bi sahibiha finnar. Disebut hawa karena dia yahwi. Yahwi itu artinya tersungkur. Jadi hawa nafsu dari kata yahwi, yakni sesuatu yang menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Apakah ada yang baik? Ya enggak ada yang baik. Dinamakan hawa li'annaha yahwi bi sahibihi finnar, karena dia menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Ikhwani fi din azakumullah. Abu al-Aliyah rahimahullah berkata, "Ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu pemberian Allah yang mana yang lebih besar dari dua pemberian Allah kepadaku. Aku tidak tahu mana yang lebih besar, karena duanya sama-sama besar. Id akhrajanillah minasyirki ilal Islam. Pertama, kebaikan dari Allah menyelamatkan aku dari kesyirikan masuk Islam. Itu kenikmatan besar, hidayah. Aw asamani fil islami an yakuna li fihi hawa. Yang kedua, kenikmatan di dalam Islam, aku selamat dari hawa. Itu juga nikmat. Wa ma adri ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana yang lebih besar dari keduanya. Apakah hidayah yang membimbing dia ke dalam Islam, atau hidayah Allah yang mengokohkan dia di dalam Islam dan selamat dari hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Dua-duanya besar dan seimbang. Kalau dapat kenikmatan yang awal, tidak mendapatkan kenikmatan yang kedua, kayak apa keadaannya? Impas. Kenikmatan yang pertama hilang dengan kesesatan yang kedua. Seperti Khawarij. Rasulullah SAW menyatakan mereka masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dapat hidayah ilal Islam, tetapi tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam, sehingga terbawa dengan hawa menjadi khawarij yang Nabi menyatakan yakhrujuna minad dini, mereka keluar dari Islam, thumma la ya'udun, kemudian mereka tidak bisa kembali. Kalau masuk kemudian keluar, masuknya ada manfaatnya enggak? Hilang, terhapuskan dengan yang kedua. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini barakallahu fikum kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama akhsha alaikum butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Aku paling khawatirkan atas kalian, perut kalian, kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Berkata Ibn Sirin, yani Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, "Lau kharaja ad-dajjal la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau Dajjal muncul, kamu akan lihat bahwa yang akan mengikuti Dajjal adalah ahlul ahwa. Yang akan mengikuti Dajjal adalah para pengekor hawa nafsu, yang menyembah hawa nafsunya, yang mementingkan hawa nafsunya, yang dibelenggu oleh hawa nafsunya, yang dicocok hidungnya oleh hawa nafsunya kemanapun hawa yang mau, kemanapun hawa nafsu itu menggeretnya, menyeretnya.
Itu pengikutnya Dajjal. Kalau keadaan Dajjalnya sudah jelas, tertulis kafaro di jidatnya, terlihat kafir, bisa dibaca oleh seluruh kaum muslimin, bisa dibaca oleh seluruh manusia, walaupun yang tidak mengerti bahasa Arab, dia bisa baca bahwa itu kafir. Artinya apa? Jelas. Kok bisa ada yang terbawa? Karena hawa. Kalau saya nggak ikut, akibatnya kayak mereka itu. Dijadikan oleh Dajjal, negerinya tandus, kering, kelaparan, sengsara. Mati mereka. Tapi kalau ngikut Dajjal, lihat. Subur, makmur, melimpah harta, makanan dan seterusnya dan seterusnya. Pilih mana? Ilmu tahu. Dia batil, dia Dajjal. Tetapi hawa nafsu berkata, ini sengsara, ini nikmat. Siapa yang akan ngikut? Ya ahlul ahwa, jelas. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Orang yang lebih mementingkan keinginan pribadinya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah jelas siapa sahibul hawa, kalau sudah jelas bagaimana keadaan ahlul ahwa, maka kita akan tahu betapa bahayanya mereka, para pengekor hawa nafsu, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa. Memang mereka mengikuti hawa nafsu, tetapi ketika mereka ditanya apakah itu perbuatan yang halal, dia tidak akan menyatakan itu halal. Dia mengatakan, iya ini memang dosa, tapi nantilah saya akan taubat. Artinya apa? Dia masih tidak terbawa pemahamannya bahwa itu adalah maksiat. Dalam keadaan dia akan terus menyatakan pada anaknya, jangan seperti saya. Iya kan? Orang tua yang masih merokok, anaknya merokok dimarahi. Mengapa? Dia tahu ini jelek. Secara i'tiqad dia masih yakin. Tetapi sahibu hawa yang dimaksud di sini adalah dia tahu kebenaran, dia tentang kebenaran. Dia tahu itu haram, dia tolak dan mengatakan tidak haram. Mau apa? Itu sahibu hawa. Disebutkan bahwa itu batil. Hawa nafsunya tetap memberontak dan menyatakan, menurut saya itu bukan kebatilan. Ini disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam sunnah. Dia berkata, tetapi saya pikir di masa-masa seperti ini perkara itu tidak mengapa. Saya pikir, saya rasa ditolak dengan hawa. Maka ini lebih mengerikan. Berbeda dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Barakallahu fikum. Maka berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah, anna ad-dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya agama ini sesungguhnya datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa araihim. Agama ini dari Allah, ilmunya dari Allah. Allah tidak letakkan ilmu agama ini pada akal-akal manusia, tidak diletakkan pada ra'yu-ra'yu manusia.
Wa ilmuhu indallah wa inda rasulih. Maka ilmunya ada di sisi Allah dan ada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan engkau ikuti sedikit pun hawa nafsumu. Fatamruq minad din. Engkau akan keluar dari agama. Lihat nasihat seorang imam Ahlus Sunnah, Imam Al-Barbahari, bahwa agama ini agama Allah, ilmunya dari Allah atau melalui lisan Rasul yang diutusnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, agama ini bukan hasil olah pikir manusia. Agama ini bukan hasil ngelamun manusia. Agama ini bukan buatan akal-akal manusia. Dari Allah. Maka ilmunya dari Allah. Jangan dikalahkan. Jangan dilawan dengan ra'yu. Jangan dikalahkan. Jangan dilawan dengan otakmu. Tapi saya pikir ini gak pas. Jangan. Siapa kamu? Fala tattabi' syai'an bihawaka. Maka jangan turuti hawa nafsumu. Pikiran-pikiranmu yang terbersit di benakmu, yang merupakan perasaan hatimu. Jangan ikut sedikit pun. Fatamruqu minad din. Akan mengeluarkan kamu dari agama. Fatakhruj minal Islam. Niscaya engkau akan keluar dari Islam. Kalau mengikuti hawa nafsu akan keluar dari Islam. Kalau berani menolak satu hukum, akan berani menolak hukum yang kedua. Kalau berani menolak hukum yang kedua, akan berani menentang hukum yang ketiga. Dan terus demikian sampai agamanya sama sekali bukan dari Allah. Agamanya adalah bikinan pikirannya sendiri. Agamanya adalah hasil kesimpulan dirinya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة. Karena enggak ada hujjah bagimu. Kamu enggak punya hujjah kalau engkau beragama dengan hasil kesimpulan otakmu sendiri. Kamu enggak punya hujjah. Wa qad buyyina as-sunnah, karena sudah diterangkan sunnah. Wa awdahaha li ashabi, sudah diterangkan sunnah kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah wa humul sawadul a'zam. Mereka lah para sahabat yang disebut dengan al-jamaah yang akan selamat. Mereka lah para sahabat yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Walaupun maknanya suara mayoritas, tapi ini bukan demokrasi. Sawad al-a'zam adalah jumlah terbanyak. Tetapi maknanya bukan siapa yang terbanyak pasti dia benar. Bukan. Maknanya waktu itu di zaman salaf, mereka para sahabat yang menjadi ukuran. Dan itu sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam adalah al-haq wa ahlul haq. Sawadul a'zam adalah kebenaran dan pengikut kebenaran. Faman khalafa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Maka siapa yang sengaja menyelisihi jalan Rasulullah, siapa yang sengaja menyelisihi sunnah dalam sedikit pun dari perkara-perkara din, maka dia akan kufur. Sadaqa rahimahullah. Sungguh benar ucapan beliau. Karena itu ancaman yang Allah ancamkan dalam beberapa ayatnya. Yang pertama ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Siapa yang yushaqiq, siapa yang menyelisihi jalan Rasul. Yushaqiq kata Ibnu Katsir, huwa fi syiqqin, ar-rasul fi syiqqin akhar. Nabi di satu sisi, orang ini nyari sisi lain. Nabi di satu jalan, orang ini cari jalan lain. Siapa yang yushaqiqir Rasul, memisahkan diri dari jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas sunnah, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Apa jalannya orang-orang mukmin? Jalannya orang mukmin kalau disuruh, diperintah akan berkata sami'na wa ata'na. Jalannya orang mukmin kalau diberi berita-berita mereka akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Itu jalannya orang mukmin. Ada perintah, ada larangan, sami'na wa ata'na. Ada berita-berita, amanna bihi, kami percaya semuanya dari Allah. Itu jalannya orang mukmin. Yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mengikuti jalannya orang mukmin, tidak menyatakan sami'na wa ata'na pada perintah Allah dan Rasulnya, tidak menyatakan amanna bihi, kami percaya dengannya dalam berita-berita yang Allah beritakan dalam Quran atau Rasulullah SAW beritakan dalam hadis, maka orang ini diancam dengan dua ancaman. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami sesatkan dia dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ancaman yang mengerikan. Jangan dilihat kecilnya satu perkara, tapi lihat betapa beraninya engkau menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya tapi kan dalam masalah itu saja. Kalau berani dalam satu masalah, akan berani pada masalah kedua. Kalau berani dia menentang ucapan Allah, menentang ucapan Rasul dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, dia akan berani untuk menentang hukum-hukum yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan juga masih ucapan Imam Al-Barbahari untuk menunjukkan betapa jeleknya hawa nafsu dan pengikut-pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajul yajlis ma'a ahli al-ahwa fahadzirhu. Kalau engkau melihat seseorang duduk dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, peringati dia. Peringatkan dia, jangan duduk dengannya karena dia ahlul ahwa. Wa'arifhu, kenalkan bahwa kamu berjalan dengan sahibu hawa. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma'alim fattaqih. Fa innahu sahibu hawa. Kalau sudah dijelaskan, sudah diingatkan, sudah diberitahu, dia tetap berjalan bersamanya, maka hindarilah orang tersebut. Karena berarti orang itu pun sama sahibu hawa. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Kalau sudah terbukti dengan yakin, bukan dhan. Terbukti dengan yakin, bukan hanya tuduhan kosong. Kalau dia benar-benar sahibu hawa, maka kita hindari, kita jauhi. Allah katakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan turuti orang-orang yang sudah dilalaikan hatinya dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Jangan turuti mereka. Sudah, jauhi mereka. Tiba-tiba ada orang yang mengaku Ahlussunnah bermajlis dengannya. Bagaimana? Hadzirhu, peringatkan dia. Itu sahibu hawa. Alhamdulillah. Ahdikum waslih balakum. Jelaskan, pahamkan, beri pengertian, arifhu sampai jelas. Kalau sudah kalian jelaskan sejelas-jelasnya, tapi orang ini tetap duduk bersamanya, tetap berjalan bersamanya, maka ini pun sahibu hawa, tidak tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Ikhwani fillah azakumullah. Ini syariat, ini sunnah, dan ini disebutkan oleh para a'immah. Siapa yang menyatakan bahwa cara seperti ini adalah cara-cara komando, berarti dia sahibu hawa. Ini tahdir. Kemudian ini ditahdir
peringatkan, tetap berjalan bersamanya, ikuti tahdir. Itu syar'i. Barakallahu fikum. Imam Al-Barbahari mengajarkan demikian. Oh, itu adalah komando. Assalamualaikum. Kamu sami wala haraj. Namakan sesukamu. Ini disuruh oleh para a'immah, para ulama. Fahadzirhu wa'arifhu. Kata Imam Al-Barbahari. Kalau ternyata dia tetap bersamanya, maka ittaqhi, jauhi dia. Karena dia juga berarti sahibu hawa. Bagaimana berantai seperti itu? Ikhwani fillah azakumullah. Ucapan-ucapan yang dalam tanda petik aneh. Ucapan-ucapan yang bukan qala Allah, bukan qala Rasul, dipakai untuk menentang ucapan sunnah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat tadi yang kita baca di awal pertama kajian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi anzala 'alaika alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat ila akhiril ayah. Kata Nabi kepada Aisyah, "Idza ra'aiti alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, maka merekalah yang sammahumullah, merekalah yang Allah maksud. Maka jauhi mereka." Nabi yang nyuruh. Ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Merekalah yang dimaksud oleh Allah, fahdharuhum. Kalimatnya fa kemudian ihdaru dari kata tahdir. Hindari mereka, jauhi mereka. Sunnah rawahul Bukhari fi sahih. Sunnah. Siapa yang tidak suka, siapa yang menentang dengan hawa nafsunya, tapi bukankah kamu itu sahibu hawa, jauhi dia. Ini barakallahu fikum pertikaian yang sudah lama antara ahli sunnah dengan ahlul ahwa. Ahli sunnah selalu berkata sunnah. Ahlul ahwa selalu berkata dengan hawa nafsunya, bukankah ila akhiri. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pembahasan malam ini membantah semua ahlul ahwa, semua ahlul bid'ah, semua hizbiyin, mutalawwinin, apakah sururiyin ataupun selain sururiyin. Sama. Sahibu hawa. Kembali pada ucapan Imam Al-Barbahari. Qala aydan, berkata juga Imam Al-Barbahari, masih dalam kitab yang sama, yaitu Syarhus Sunnah, dan juga dinukil dalam kitab Hibatullah Al-Lalikai yang berjudul Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa'lam anna al-ahwa'a kulluha radiyah tad'u ila as-sayf. Ketahuilah bahwa yang namanya hawa nafsu seluruhnya jelek, enggak ada yang baik. Pemahaman ra'yu, pemahaman dari hawa nafsu semuanya dhalalah, semuanya radiyah, dan semuanya yad'u ila sayf, semuanya mengajak kepada pertumpahan darah. Kalau sufi sama. Mentumpahkan darah sama. Perang sufi dengan sufi, apalagi sufi dengan selain sufi. Perang. Saling melukai. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata lagi Imam Al-Barbahari, "Idza ra'aita ar-rajul radi'ut tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asi." Kalau engkau lihat ada seseorang yang jelek perangainya, jelek jalannya, fasik, fajir, sahibu ma'asi, pelaku maksiat, zalim,
tetapi dia masih dalam lingkup ahlus sunnah, maka fashabhu, maknanya silahkan, bukan disuruh. Ya, tidak mengapa engkau bersahabat dengannya. Wajlis ma'ahu, dan enggak mengapa engkau bermajlis dengannya. Fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuh, karena sesungguhnya enggak akan membuat madarat kamu kemaksiatannya. Wa idza ra'aita ar-rajul 'abidan mujtahidan mutaqashshi'an muhtariqan bil ibadah. Sebaliknya kalau engkau melihat seorang ahli ibadah, khusyuk, tenggelam dalam ibadah, tetapi sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, fala tajlis ma'ahu, maka jangan duduk bersamanya. Wala tasma' kalamahu, dan jangan mendengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu, jangan berjalan bersamanya fit tariq. Fa inni la aman an tastahilli tariqahu. Aku tidak aman, aku khawatir kamu akan ikut bersamanya dalam jalan sesatnya. Fatahlak ma'ahu, engkau akan binasa bersamanya. Ikhwani fillah azakumullah, kalau engkau duduk dengan ahli maksiat, tentunya ketika dia tidak berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat kamu duduk, berarti kamu tidak mengingkari kemunkaran namanya. Ketemu, gimana Pak? Baik. Gimana orang tadi? Apakah akan mengatakan kita minum khamr, kita bermaksiat? Enggak, justru malu dia. Bahkan mungkin akan berkata, iya saya itu sesungguhnya pengen taubat, pengen seperti antum, tapi gimana ya? Itu sahibu ma'asi. La tadurruka ma'siyatuh, tidak membuat madarat kamu maksiatnya, karena mereka dalam keadaan sadar, hatinya tahu kalau itu maksiat, maka dia tidak mendakwahkan kemaksiatannya. Tetapi sahibu hawa, dengan yakin bahwa apa yang diajarkannya adalah hak, dengan yakin dalam pikirannya menurut saya ini yang benar, maka niscaya dia akan sampaikan pada kamu berbagai macam argumen-argumen pikirannya. Kamu masih saja ikut jamaah tahdir, tahdir sana, tahdir sini. Itu kan begini, akan memecah belah. Bukankah. Oh, putar. Kamu ada sekian kemungkinan. Yang paling ringannya jelek. Ima terbawa, terfitnah. Wa ima kamu bingung, tidak bisa menjawab. Itu juga jadi PR. Gimana ya menjawabnya? Keliling dari satu ustadz ke ustadz lainnya. Bagaimana menjawab syubhat ini ustadz? Bagaimana menjawab syubhat itu ustadz? Dapat PR terus. Atau yang ketiga, dia tahu itu batil, maka hatinya sakit, kurang ajar. Ya selesai duduk sama dia. Ini paling ringannya. Paling ringannya jelek, yaitu hati kita tersayat ketika mereka berbicara dengan syubhat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Imam Al-Barbahari, kalau engkau dengan ahli maksiat tidak mengapa kamu duduk padanya atau bersamanya. Tetapi sahibul hawa, jangan duduk bersamanya, jangan dengarkan ucapannya, hindari dia, jauhi dia. Ikhwani fillah azakumullah, ketika dicambuk 30 orang sesat, bahkan bukan dicambuk, ketika digantung, bahkan ditangkap 30 tokoh-tokoh sesat Qadariyah, ada anak muda remaja ikut tertangkap. Ditanya, bagaimana engkau bisa terbawa oleh tokoh-tokoh sesat ini? Diceritakan sebabnya. Aku pernah dalam suatu safar singgah di bawah pohon bernaung. Ternyata di bawah pohon tersebut ada orang tua duduk di situ juga bernaung, bermajlis sesaat. Orang tua itu berkata kepadaku, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau aku katakan naiklah kamu ke atas pohon ini, maka saya akan berikan hadiah.
Tapi kalau engkau tidak naik, saya akan hukum kamu. Kemudian orang itu memotong kakimu, memutus kakimu, sehingga engkau nggak bisa naik. Bagaimana pendapatmu? Kata saya, kata anak muda tadi, boleh, jahat. Tersenyum orang tua tadi. Maka apakah mungkin Allah menyuruh beriman kepada manusia? Berimanlah, kemudian dipotong kakinya, ditakdirkan kafir. Apa mungkin? Ya nggak mungkin. Boleh. Cerdas engkau. Langsung sesat jadi qadariyah. Nggak percaya lagi dengan takdir. Satu kali majelis. Ikhwani fillah, a'azakumullah, jangan anggap remeh masalah ini. Barakallahu fikum. Jangan anggap remeh masalah manhaj tahdzir yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Dan jangan berkata itu hanya khusus di Saudi, kalau di Indonesia nggak mungkin bisa. Kata siapa? Ini urusannya adalah sama dengan urusanmu ketika engkau berkata pada anakmu, "Nak, jangan main di jalan. Nak, jangan engkau main api." Sama. Apa bedanya? Apakah itu harus dilakukan di Saudi, jangan di Indonesia? Karena itu tahdir-tahdiran, anakmu ditahdir, jangan main sama anak tetangga yang nakal itu. Kan suka orang tua berkata, "Nak, jangan main sama mereka, itu anak nakal." Apakah itu bukan tahdir? Oh, barangkali haula ini tidak pernah mentahdir anaknya. Jangan-jangan. Bebas. Silahkan kamu bergaul dengan siapapun. Kami tidak bermadhab tahdir-tahdiran. Begitu. Jadi apa anak? Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agamanya dengan hujjah, dengan dalil, dengan aqwal ulama salaf. Yunus ibn Ubaid melihat anaknya rahimahullah keluar dari majlisnya sahibul hawa yang bernama Amr bin Ubaid. Maka ayahnya kaget melihat anaknya keluar dari majlisnya ahlul ahwa. "Ya bunayya, min aina kharaj?" Dari mana kamu? Anak itu menjawab, "Min indi Amr bin Ubaid." Aku dari tempatnya Amr bin Ubaid. Maka ayahnya berkata, yakni Yunus bin Ubaid rahimahullah, "Ya bunayya, lan araka kharajta min baiti haiti. Ahabbu ilayya min an talqahu biqauli ahli al-ahwa." Wahai anakku, kalau engkau keluar dari tempat maksiat, sungguh lebih ringan bagiku daripada engkau keluar dari tempatnya ahlul ahwa yang kemudian berhadapan dengan Allah dalam keadaan engkau membawa kalimat sesat. Lihat ya khawani bina azakumullah. Bukan kita berkata bahwa masuk ke tempat maksiat tidak mengapa, bukan. Tapi maknanya walaupun itu jelek, lebih ringan daripada engkau bermajlis dengan ahlul ahwa. Ini bukan ucapan Imam Al-Barbahari, tetapi sama dengan ucapan Imam Al-Barbahari. Apa maknanya? Maknanya para imam ahlus sunnah berbicara sama dalam masalah ini. La khilafa fihim. Enggak ada perselisihan di kalangan mereka. Bahkan ijma' sepakat mereka. Masalah mentahdir ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ijma' para ulama untuk kita menghindar, menjauh dari ashabul ahwa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Barbahari setelah menukil ucapan Yunus ibn Ubaid tadi, beliau berkata, "Afala ta'lam anna Yunus qad 'alima anna al-hayti la yudillu ibnahu 'an dini?" Lihatlah, bukankah Yunus juga melihat bahwa tempat maksiat tadi enggak akan menyesatkan anaknya, tetapi sahibul bid'ah, sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, yudillahu hatta yukaffirahu, akan menyesatkan sampai mengufurkan. Fahdar ahla zamanik, maka hati-hatilah engkau dengan penduduk di zamanmu khususnya. Fandur man tujalis, hendaklah engkau melihat dengan siapa engkau bermajlis. Wa mimman tasma',
Wa mimman tashab, dari siapa engkau mendengar, dari siapa engkau mempelajari, dari siapa engkau atau dengan siapa engkau bersahabat, pilih. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ahlul ahwa dengan ahlus sunnah. Hendaklah engkau berjalan bersama ahlus sunnah, jangan berjalan dengan ahlul ahwa. Hendaklah engkau bersahabat dengan ahlus sunnah, jangan engkau bersahabat dengan ahlul ahwa. Hendaklah engkau mendengarkan dari ahlus sunnah, jangan mendengarkan dari ahlul ahwa. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal yaumul qiyamah. Jangan sampai kita menyesal dan menyatakan sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khudula. Jangan menyesal seperti yang Allah kisahkan ini. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang zalim dalam keadaan menggigit jarinya karena menyesal yaumul qiyamah, menyatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Celakalah aku, kenapa aku menjadikan si fulan sebagai temanku. Lihat ini, salah pilih teman. Wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak memilih si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikir pada Allah. Ba'da idja'ani, yang tadinya sudah datang kepada aku. Gara-gara sahibul ahwa terbawa lagi dalam sesat. Sudah mengenal sunnah, sudah mengenal salafiyah, sudah mengenal tauhid, ketemu dengan hizbi. Tak apa-apa, ambil kebaikannya, buang kejelekannya, balik lagi ke kaum yang lama, mau ngambil kebaikannya katanya. Nggak apa-apa bermajus dengan mereka, ambil kebaikannya, pindah lagi ke sana, ke bawah dengan yang dikira kebaikan, padahal kebatilan, jadi sesat lagi. Siapa yang jahat? Hizbi tadi. Sepintas kayaknya bijak, orangnya baik, masya Allah. Maksudnya, khair, gak pernah melarang kita bermajelis dengan siapapun. Itu bukan baik, jahat namanya. Kalau yang namanya ustadz, guru, pembimbing, pasti akan mengingatkan, jangan dengan yang akan membahayakan kamu. Bermajelis dengan orang yang akan mendukung kamu dalam kebenaran, pasti. Kalau membiarkan, membebaskan, bahkan mencontohkan untuk pergaulan bebas, itu justru membahayakan. Dan itu namanya jahat. Barakallahu fiikum. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari, idza aradtal istiqamah. Sudah mulai mengarah pada judul, tapi waktu sudah habis. Baru mengarah pada judul. Istiqamah di atas kebenaran dari tarikan-tarikan hawa. Kata Imam Al-Barbahari, idza aradtal istiqamah. Kalau engkau mau istiqamah di atas kebenaran dan jalan ahli sunnah, fahdar al-kalam wa sahibul kalam wal jidal wal mira wal qiyas wal munadhara fid din. Kalau engkau ingin istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan sunnah, jalannya ahli sunnah, maka hindarilah ilmu kalam dan hindari golongan ahlul kalam. Ilmu kalam memang ilmu mantik, ilmu filsafat dan sejenisnya. Tapi termasuk ilmu kalam adalah hasil otak-atik otaknya yang bertentangan dengan sunnah. Itu juga ilmu kalam. Saya tidak mempelajari filsafat. Tetapi setiap datang sunnah, tapi bukankah ini begini, saya pikir begini. Itu juga ilmu kalam. Barakallahu fiikum. Itu juga ilmu kalam. Maka ihdzar al-kalam. Kalau mau istiqamah, hindari hawa nafsu.
Kamu tinggalkan ilmu kalam, ilmu debat. Kamu tinggalkan ashabul kalam. Kamu tinggalkan perdebatan. Kamu tinggalkan pertikaian. Kamu tinggalkan analogi mereka yang katanya bukankah kalau begini berarti begitu, bukankah kalau begitu berarti begini. Itu analogi akal. Jangan dipakai sebagai hujjah. Fa inna istima'aka minhum yaqdahu syak. Kata Imam Al-Barbahari, karena kalau engkau mendengar ucapan mereka, syubhat mereka tadi, dengan ilmu kalam, ilmu mantik, dengan bukankah berarti walaupun begini tapi begitu, walaupun begitu tapi begini ila akhirih, maka itu barakallahu fikum yaqdahu syak, akan memasukkan keraguan di dalam hatimu. Wa kafa bihi qabulan fatahlak, dan keraguan itu sudah cukup bahwa engkau terbawa. Keraguan sudah cukup engkau terbawa. Iya. Karena agama harus dengan keyakinan. Kalau ahli bid'ah ini, ahlul ahwa ini membikin kamu ragu, kamu tidak masuk ikut orang ini, tapi kesana juga ragu, itu kamu sudah dianggap kalah atau sudah dianggap terbawa. Kafa bihi qabulan minhu fatahlak. Kamu ragu saja, itu sudah cukup sebagai engkau terbawa dan engkau terfitnah dengan mereka. Karena agama harus dengan yakin, tidak boleh dengan keraguan. Wa ma kanat qat zindiqatun wala bid'atun wala hawan wala dhalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Tidaklah terjadi sebuah kezindikan, kesesatan, tidak pula kebid'ahan, tidak pula hawa nafsu, tidak pula penyimpangan, kecuali hasil dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu jidal, ilmu debat, bantah-bantahan, kias-kiasan akal, analogi akal. Ini penyebab barakallahu fikum sekian kesesatan. Zandaqatun wa bid'atun wa hawa. Wa hiya abwabul bid'ah, dan itu pintu-pintu kebid'ahan. Wasyukuk, pintu-pintu keraguan. Wazandaqah, pintu-pintu kezindikan. Kalau engkau buka pintu tersebut, engkau layani untuk debat-debat akal, coba kamu pikirkan, bukankah begini, bukankah begitu. Jangan dilayani. Kalau engkau layani, engkau akan terbawa. Paling sedikit ragu terhadap apa yang sudah yakin. Iya ya, jangan-jangan mulai dia terfitnah. Fa inna ad-dina innama huwa at-taqlid. Karena yang namanya din adalah taklid, ngikut Rasulullah SAW. Bukan taklid kepada manusia, tapi taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada mengikuti para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Wa man qablana lam yad'una fi labsin. Orang-orang sebelum kita tidak meninggalkan kita dalam keraguan. Tidak meninggalkan kita dalam kesamaran. Alhamdulillah, generasi pertama dan berikutnya dari tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka meninggalkan kita dalam keadaan jelas, terang benderang. Meninggalkan kita di atas jalan yang putih bersih. Walhamdulillah. Lam yada'una fi labsin. Tidak meninggalkan kita dalam kesamaran. Mereka sudah menjelaskan semuanya. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Baca, pahami, ikuti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikuti mereka wastarih. Ikuti mereka, kamu istirahat. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan melampaui riwayat-riwayat hadis, jangan melampaui ahlul hadis. Ikuti mereka, selamat. Jadi ikuti mereka dengan mengikuti apa yang mereka bawa dari hadis-hadis yang sahih. Itu cara istiqamah. Berpegang dengan hujjah. Kalau sudah kita bawakan
hujjah-hujjah, mereka akan berkata dengan sekian macam perkataan. Itu maksudnya begini, bukan begitu. Itu maksudnya begitu, bukan begini, ila akhirnya. Baik, kalau gitu kita ambil pemahaman para ulama. Nih Imam Fulan, nih Syekh Fulan. Apa jawaban mereka? Kamu jangan menuhankan para ulama. Loh, tadi kita teraskan dalilnya, katanya pemahaman siapa itu? Ini pemahaman para ulama. Jangan kamu taklid pada ulama. Jangan kamu menuhankan ulama. Jangan kamu menyembah Syekh Rabi. Aneh. Sahibu hawa barakallahu fikum tidak akan mungkin bisa menerima apapun dari hujjah. Dia akan bantah dengan hawa nafsunya. Kalau sahibu sunnah, ciri-cirinya dia pasti akan tunduk ketika sudah ada kejelasan hujjah. Tidak pakai malu, tidak pakai gengsi. Wah, iya ternyata ini yang benar. Masya Allah. Astagfirullah. Berarti selama ini saya salah. Bertaubat. Cabut ucapannya. Rujuk. Ralat. Apa itu kejelekan? Tidak. Itu kemuliaan. Apa itu kerendahan? Tidak. Itu kemuliaan. Tapi mereka tidak suka. Ada orang yang taubat, mencabut, meralat, kemudian dijuluki tukang ralat. Ngapain? Bicara ralat, bicara ralat, bicara ralat. Itu gambaranmu yang jelek. Kajiannya bertahun-tahun, ralatnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wajar. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Berbeda, berubah. Imam Ahmad ada qaulul awal, qaulul tsani. Ada ahadu qaulaihi, salah satu dari 2 pendapat beliau. Pernah berubah. Syekh Albani juga pernah mensahihkan sesuatu kemudian mendhaifkan, atau mendhaifkan sesuatu kemudian mensahihkan, dan itu wajar terjadi karena ilmu selalu berkembang. Kalau orang yang meralat kesalahannya kemudian dikatakan berarti orang itu sesat, bodoh, sufuk, tidak boleh dengarkan ucapannya karena dia suka salah. Loh, emang ada yang gak suka salah? Kamu maksum, gak pernah salah. Kalau semua pernah salah, maka tinggal dibagi 2. Ada orang yang salah dan memperbaiki kesalahannya, ada orang yang salah gengsi, gak mau memperbaiki kesalahannya. Maka kita akan katakan yang pertama ahli sunnah, yang kedua sahibu hawa. Kan begitu. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.